Silakan Bang Predik. Terima kasih Bang. Jadi mualaf. Bang Predik, ada yang mau ditanggapi Bang tadi? Tolong dong. Apa yang mau disampaikan buat kita semua? Silakan. Semoga kita semua dalam keadaan berpegang teguh pada tali Allah, dan ketika kematian menjemput kita, semoga kita husnul khotimah semuanya. Itu saja Bang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan berpegang teguh pada tali Allah, Bang. Jangan sampai kita tercerai atau kita saling membenturkan. Itu aja sih Bang. Masya Allah. Silakan Bang Handi. Ya Allah ya Karim. Makasih ya Bang Predik. Bang Yuma, strategi apa? Kira-kira kiat-kiat apa Bang Predik nanti menghadapi keluarganya begitu? Nah ini yang perlu diedukasi, berbagi gitu ya. Silakan. Kalau pengalaman saya ya silent aja dulu Bang Handi. Lakukan aktivitas rutinitas ritual keislaman itu jangan terlalu terbuka gitu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Karena pasti mereka shock, itu udah pasti tuh. Nah, resiko ini harus kemudian ditanggung ya, karena memang kayak begitu adanya. Jadi pelan-pelan, nanti ketika mereka sudah tahu, ya ajak mereka berdiskusi. Kalau mereka mau berdiskusi baik-baik, silakan dilayani. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau, ya jangan, mending dihindari saja. Saya kira begitu Bang Handi. Dihindari dan jangan kemudian tendensius ketika mereka menghujat Islam, menghujat Allah. Ya jangan, karena mereka sejatinya orang-orang yang tidak tahu. Mereka butuh kemudian untuk diberikan pencerahan tentang Islam. Ya untuk itu, Saudara Predik, habiskan waktu antum untuk kemudian belajar Islam dengan baik, mengkaji Al-Quran, belajar membaca Quran, kemudian isi dengan ajaran-ajaran tentang tauhid. Seperti itu Bang Fred. Silakan yang lain, Bang Handi. Bang Predik? Ya Bang. Ya, kalau boleh tahu di antara keluarga, apakah Anda yang pertama kali memeluk Islam? Iya Bang. Orang tua masih pada semua ada ya? Masih Bang, masih Bang. Sebentar Bang ya. Ya. Ini ada ini sedikit dikerja nih. Tunggu dulu Bang, nanti aku sambung lagi sebentar Bang. Oke, oke. Sebentar ya Bang, abang semua. Nah, di sinilah liku-likunya nih Bang Joma sendiri dalam keluarga menyikapinya ya seperti tadi itu ya Bang Joma ya. Iya. Sabar. Betul. Ya, Tapi kalau ujian mualaf itu banyak Bang Andi, sangat banyak ya, karena itulah Allah tuh pengen sejauh mana dia pengen mengetahui hidayah yang diberikan itu sejauh mana pula saudara kita mualaf itu bisa menjalankan. Tapi yakinlah kalau dia bisa melewati ini semua, kan banyak contoh-contoh yang sudah ada ya, kebahagiaan yang akhirnya didapat. Karena ya seperti tiap hari selalu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Gak mungkin dia akan membebani kita itu di luar dari kekuatan yang kita punya. Jadi udah sama-sama kita doakan lah ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di bawah juga, yuk marilah sama-sama menggunakan akal sehat kita. Karena makhluk yang paling mulia di atas dunia ini adalah manusia kan. Kenapa manusia? Karena manusia itu diberi akal pikiran oleh Allah. Ya, gunakanlah akal itu. Mana yang sebenarnya itu benar, mana sebenarnya itu tidak benar. Gitu loh Bang Andi. Aku kok jadi terharu gini sih Bang Andi. ya biasa lah Bang. Ya Allah Tuhanku. Kalau masih ada tisu ya dibagi ya Bang. Iya nggak tahu aku. Nggak, karena gini mungkin Mas Asugi. Jumat berkah ini mungkin ya, di saat habis sholat Jumat tiba-tiba ada saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, ini momen yang sangat luar biasa gitu loh. Itu Bukan mungkin karena saya terbawa udah pulang gitu. ke Riau jadi melo.
Kalau Masya Allah. Aduh, inna yaumal Jumat sayyidul ayyam. Gitu kan dia. Allah, iya, betul Ustaz. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari gitu kan. Rajanya hari, benar-benar. Itu Iya, mungkin iya, terbawa iya. emosi jadinya kan? Barang siapa yang berbuat amal baik, maka di hari Jumat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hari ini Bahkan- kita sama-sama menyaksikan bagaimana Bang Freddy kemudian mendapat hidayah, bersyahadat, kemudian dalam konsep raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Barangkali Bang Zuma sebagai gurunda, sebagai corong dari apologet, bisa memberi pencerahan kepada Bang Freddy tentang bagaimana syarat-syarat menjadi seorang mu'allaf, di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mungkin tentang kesucian, Bang Zuma, kesucian yaitu dari hadas kecil maupun hadas besar. Salah satu dari syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika kulub belum dikerat, belum dipotong, itu kan berarti masih ada sisa-sisa najis yang kemudian harus kita sucikan. Nah, ini gimana solusinya, karena Bang Freddy sudah bukan anak-anak lagi, sudah dewasa. Cara untuk bersunat itu barangkali ada yang memfasilitasi, begitu Bang Zuma. Saya lagi di jalan ini dalam perjalanan pulang, Gurunda. Bang Hendy juga. Silakan Ustaz Sugi. Seharusnya antum lah yang menjelaskan. Antum pakarnya, akhi. Saya lagi di perjalanan masalahnya dengan keluarga. Orang-orang dengan seperti anak. antum ini kebanyakan diam. Padahal sebenarnya berkuarnya Bang Zuma itu karena berdiamnya para berlian-berlian yang ada di dalam Islam. Antum punya kapasitas untuk itu. Ilmu antum bersanad. Siapalah aku ini? Masya Allah. Jangan merendah seperti itulah, Gurunda. Subhanallah, itulah fakta yang ada, akhina. Tafadhal. Silakan. Sambil jalan pun sambil tertidur, kalau orang punya ilmu itu ngoroknya pun itu adalah amal ibadah. Silakan. Takut nabrak. Kalau boleh tahu Bang Freddy ini di mana tempatnya ya? Lanjut, akhi, lanjut. Suara antum itu mirip suaranya Bang Erik loh. Oh, Ya. gitu ya. Iya, Iya, banyak Masya teman-teman Allah. yang mengatakan demikian. Iya. Suara yang Cara aku suka. Ketawanya gitu katanya. Iya, betul, Ketawanya betul. mirip Bang Eri katanya, Bang Cinta Solawat. Tadi saya lihat loh. Ini Bang Erik atau beda orang? Masya Allah. Silakan, akhi. Saya sudah jangan- siapkan pulpen dan kertas ini. Silakan. Tapi jangan salah Bang Juma, Bang Arif ini saya sekolahkan dulu ini. Alhamdulillah sukses dia. Gitu kira-kira. Iya, Bang Edi. Terusin Bang, terusin. Jadi begini, ketika sebagai seorang mu'allaf, apa yang telah dijelaskan oleh Bang Sondi tadi, seorang mu'allaf itu adalah orang yang kembali fitrah. Artinya ketika selama beliau pra-mu'allaf, itu dosa-dosa yang beliau lakukan itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau juga kembali dalam keadaan suci seperti baru dilahirkan. Kecuali seperti yang Ustaz Sugi bilang, persoalan-persoalan yang terkait dengan muamalah, misalnya seperti hutang, hablum minan nas, itu harus dipenuhi, diselesaikan dulu. Bukan berarti seluruh dosa semuanya hilang. Yang hablum minallah itu sudah hilang, sudah terhapus, tetapi ketika pernah bersalah kemudian berhutang kepada sesama manusianya, itu juga harus wajib diselesaikan secara pribadi dengan yang bersangkutan, seperti itu. Maka kemudian setelah Bang Freddy ini menjadi seorang mu'allaf dengan atribut membawa panji-panji keislaman dan ketauhidan,
maka kemudian pada saat ini juga sudah diberlakukan kewajiban-kewajiban yang arahnya adalah reward dan punishment. Artinya ketika Bang Freddy melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, maka Bang Freddy kemudian memberlakukan semua itu. Ketika tidak melakukan syariat perintah, maka tetap berdosa Bang Freddy mulai dari hari ini. Makanya kemudian Bang Freddy perlu banyak belajar dulu terlebih dahulu tentang dasar-dasar keimanan, keislaman. Kemudian yang paling esensi adalah memenuhi rukun Islam yang 5. Seperti itu. Salah satunya membaca syahadat sudah dilakukan, kemudian melakukan solat, berzakat, kemudian berhaji dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada rukun iman yang juga harus terpenuhi nanti. Rukun iman itu kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa fil qadri khairihi wa syarrihi. Seperti itu. Jadi mulai dari awal amalan-amalan yang bisa Bang Freddy lakukan yaitu dasar-dasarnya saja, seperti misalnya pelaksanaan solat, tata cara solat bagaimana untuk menyempurnakan, dan terus belajar tentang bagaimana cara melaksanakan solat. Kalaupun masih belum bisa, bacaan-bacaan di dalam solat belum dipahami, alangkah lebih baiknya ketika Bang Freddy mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan seperti itu, maka kemudian Bang Freddy bergegas untuk segera menuju masjid atau musola terdekat untuk kemudian melaksanakan solat jemaah. Nah, di solat jemaah ini Bang Freddy walaupun untuk sementara tidak mengetahui tentang bacaan-bacaan, paling tidak Bang Freddy mengikuti apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan imam, karena Bang Freddy di sini sifatnya, statusnya adalah makmum gitu. Saya yakin, yakin ibadah Bang Freddy ketika berjemaah itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika satu tidak diterima, tetapi ada salah satu yang jemaah lain yang diterima, maka kemudian karena berjemaah itu pahalanya juga bisa didapat dan ibadahnya juga diterima. Seperti itu. Nah, kemudian berwudu sebelumnya, dan kemudian sebelum berwudu hendaknya melaksanakan mandi besar. Jadi mandi besar ini bukan hanya mandi junub saja, tetapi mandi besar ketika seorang mu'alaf itu dikhawatirkan mengantisipasi takut selama beliau menjadi seorang non-muslim yang tidak mempunyai Tuhan, beliau pernah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang memang diharamkan atau tidak diperbolehkan atau dilarang dalam ajaran agama Islam. Jadi seluruh tubuh harus suci, baik lahir maupun batin. Barangkali ini saja, agak kepanjangan ini. Terima kasih. Ternyata mantap juga Ustadz Arif kalau udah saya di jalan Ustaz Sugi. Ini sinyal lagi ini. La yamutu fiha wa la yahya, kadang hidup kadang mati ini sinyal. aduh pakai dalil juga ternyata walayahnya. Bukan watakunul jibalu kal in mampus, bukan itu? Oh, enggak mampu. Itu apa itu? Gunung-gunung berterbangan seperti bulu ditiup angin. Apa hubungannya? Ada hubungannya kalau di bahasa Bugis kan, tanyanya Banyuma, tapi nggak boleh. Saya tertarik dengan yang dijelaskan oleh Ustadz Alif tadi ketika di awal-awal tadi Bang Hendy ya, bahwa orang-orang Islam yang kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjanjikan
sebuah jalan keluar atau solusi ketika dia mendapatkan suatu masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan seperti itu. Dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan ketika sabar ya, ketika bersabar terhadap segala bala, segala ujian, dan kemudian bersyukur atas nikmat yang Bang Freddy dapat dari Allah, dari hasil kerja gitu kan, nikmat yang halal, maka kemudian Allah akan menambah nikmatnya, kemudian akan menaikkan derajat dari Bang Freddy, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki itu akan datang secara tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi kalau berbicara rezeki itu bukan hanya berasal dari hal-hal keduniawian atau materi, tetapi rezeki itu juga berupa kesehatan yang prima, yang fit. Kemudian yang terpenting lagi, rezeki itu merupakan anugerah Tuhan yang berupa anak yang soleh nantinya, yang kemudian mampu membanggakan kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan mualafnya Bang Freddy kemudian nanti akan juga menarik keluarga yang lain ya, misalnya istri dan anak-anak Bang Freddy bisa ditarik untuk memeluk agama Islam, seperti itu. Aduh. Silakan yang lain. Saya udah hampir nyampe ini, Bang. Tanya Bang Freddy kalau boleh tahu, itu udah disunat belum tuh ya? Nah, itu dia. Belum. Nah, kalau Belum gitu minta nomornya dong Bang Freddy, kita bisa komunikasi nanti di belakang layar gitu. Solusinya seperti apa? Gitu. Iya. Mungkin terkait dengan Bang Freddy, udah sementara kita ini nanti komunikasi lebih lanjut lagi. Mana tahu ada teman kita dari bawah yang mau belajar tentang Islam atau Kristen, silakan aja dinaikkan host. Mana tahu ada Kristen di bawah. Belum ada Bang Zuma. Tapi kalau yang Muslim kita naikkan bentar aja, nggak apa-apa ya. Terus planning Gurunda kemarin yang katanya hari Jumat mau belajar agama Islam yang dari Australia, gimana kelanjutan itu Bang Hendy? Sultan Iya, si Sultan. belum nongol, mudah-mudahan. Mungkin di Komalnya Dalbo kali. Dalbo kan Iya. kemarin itu ya. Belum Iya. ada. Karena di sana ada dewa kayaknya. Kalau Dalbo pasti hubungi kita kalau ada. Iya, insyaallah. Kalau boleh tahu yuk, predik daerah mana ya? Predik Jawa kemarin katanya Bang. mau di Jawa ya? Kemarin malam. Deket lah dari kita di sini. Masih satu pulau. Kok bisa ya, Fred? Ada waktu ya kita ketemulah dengan salah satu tim api. Biar koneksinya cepat. Ya yang penting itu sunatnya yang utama gitu. Kulupnya harus dibuang secepatnya. Karena ya aku bisa siap Laskar Beat bisa ya? Loh, katanya Bang Hendy punya tiga cara. Ya itu dia. Nakutin anak orang aja pakai Laskar Beat segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemarin di sini itu ada namanya Rafa. Sebentar Bang. Ya saya antar sunat dekat rumah saya ada banget, jalan kaki 100 meter. Alhamdulillah sudah. Jadi kalau misalnya di Jakarta ya bisa kita segerakan gitu. Ya udah silakan Pak Kama. Ya, terima kasih Bang Andi, Gurunda, Iya, semua. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, buat Frederick mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan beliau mendengar ya. Jadi jangan khawatir. Islam itu berat. Memang agak berat dari sebelumnya. Tapi ya kalau udah dijalanin, insya Allah jadi mudah. Amin. Ya seperti itu. Buat Ustadz Sugi monitor nggak?
Monitor bang. Ustaz Sugi minta nomor WA-nya dong, ada hadiah buat abang. Masya Masya Allah. Subhanallah. Catat aja bang. Ya, Memang beliau lagi butuh itu bang, soalnya dia ngontrak di rumah anaknya. enggak, dia kan hobinya kebetulan sama saya. Masya Allah. Koleksi itu yang di ring itu. Masya Allah. Bentar, Catat aja bang 08. tunggu di Ruben. Kalau kayak gini cepat dia ngasih nomor handphone. Iyalah, gimana sih? Allah. Ganti udah sampai. Mas, Siapa itu? Udah bang. Jengkalit. jam berapa sampai Mas Ugi? Jam 12 malam. Hebat ya. Ya. Berapa pulau? 4 pulau loh itu. Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Masya Allah. Masa. Rencana bulan depan mau ke Burundi dia itu. Bulan depan Mana? Desember kita ke Jakarta bareng Bang Juma. Ya, Ustaz Sugi. Oke, 08 08 ditambah 77 iya ditambah 26 iya ditambah 42 ditambah 77 iya ditambah 93. 93. Oke. Ditambah 3 in 1. itu dong Bang, Trinitas. Semoga salah tulis biar hadiahnya nggak sampai. Itu sih dari saya. Gak usah ngiri Bang Andi, jangan ngiri Bang Andi. Enggak ngiri, cuman kita lagi nggak enak badan aja dengerinnya. Udah punya cat eye belum Bang? Ustaz Sugi? Gimana? Mata kucing cat eye. Oh, belum. Oh, ini terkait Belum. dengan akek ini kayaknya nih. Yoi. Wah, mantap. Tahu aja kalau saya itu penyuka batu itu. Ya iyalah, kan kita sering ketemu. Sekarang kirim Ya, batu Ki. kali bang, batu kali. Ya, Aki di buat, sini ada tamu kita, katanya dia mau mualaf Iya. juga. Ini ada Hanoman Project nih. Masya Allah. boleh. Ini host Ya. saya mau kasih ini ya buat ini. Hati-hati kalau datang sekali datang gitu 100 orang gitu ya, berarti dia itu sedang ingin men-take down. Sekali masuk 100 gitu. Ya. Iya betul, makanya buat sahabat yang ada di bawah jangan lupa di share, di tap. Tapi Iya, itu di kalau tap. benar itu Ya, bisa jadi memperkuat waspada gitu, kalau ada yang masuk sekali 100 atau 100 lebih itu berarti ada serangan gitu. Kan diperhatikan kalau Bang Zumanya ditembak ya buru-buru kasih tahu Bang Zumanya suruh turun dulu. Seperti itu. Ya, kami dari yang kemarin di Zoom itu Bang Zuma. Ya cukup dulu bang tenis itu ya cukup. Ini kita Saya sambut dulu ini ya. bang, saya juga sudah ada tembak bang. Saya lulus psiko kemarin bang. Alhamdulillah. Cukup kita sambut dulu Pak Hanomannya ya. Ya, silakan saya turun dulu ya Bang. Ya, Ya, makasih. terima Bang. kasih Semua bang. sehat ya, semoga Amin. Allah memberikan. Amin. Makasih Pak Kama. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. jangan lupa kirim juga batu kalinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya infokan kembali juga buat sahabat, jangan lupa di tap dan di share supaya akunnya tidak terbanet akun ini. Terima kasih sebelumnya. Silakan Bang Handi. Ya Pak Hanoman, silakan bang. Halo Bang. Iya. Halo. Ya. Nama asli siapa Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nama asli siapa Bang? Rio Bang Rio. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang Pak Hanoman agamanya apa bang? Langsung aja ditanyain. Sekarang. Oh, Protestan, mau Bang. bertanya? Ya. Ya saya kebetulan sering ngikutin Bang Zuma juga. Jadi cuma saya masih bimbang gitu loh. Dan tadi udah di roomnya Bang Dalbo udah dijelasin sih. Cuma masih ada satu pertanyaan. Semoga bisa Nggak, dijawab. agamanya apa Bang? Protestan Bang. Protestan. Oh, Kristen Protestan. Oke, Kalau silakan boleh ditanya. tahu nama asli dulu Bang? Saya Rio Bang. Panggil aja Oh, Rio. Rio. Oke. Saya Silakan intinya- Aki Jumat. Gini Bang, intinya
jangan ngebahas Alkitab ya Bang ya. Soalnya saya udah tutup telinga tentang Alkitab gitu loh Bang. Saya pengen ke ranah muslimnya saja, soalnya ingin mendalami tentang Islam gitu. Gitu aja Bang. Yang saya tanyakan, kan katanya Al-Quran itu kan masih terjaga sampai saat ini. Coba dong jelaskan lagi agar saya lebih yakin lagi gitu loh Bang, bahwa Al-Quran itu memang benar-benar masih terjaga sampai saat ini. Itu aja Bang. Makasih. Berarti mau diskusi dulu ini Bang Andi. Iya. Ini maksudnya Anda menutup diri terhadap Alkitab itu tidak mau dibahas Alkitab atau Anda sudah tidak percaya Alkitab? Sudah tidak percaya lagi Bang. Alhamdulillah. Itu yang Itu dia. Cuma saya masih agak sedikit keraguan gitu loh untuk persyahadatan itu. Saya mau tanyakan itu satu. Tadi udah dijawab sih sama Bang Dewa gitu. Tetapi kalau mengcompare tidak apa-apa kan Bang Hanuman ya. Jadi aja, Jangan, Bang, silakan. biar cepet. Udah cepet. Biar Bang Yuma jawab. Udah, silakan. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan datangnya saudara-saudara kita bertanya tentang Al-Quranul Karim. Artinya Allah memberikan ruang kepada kita semua kemudian untuk mengkaji dan memahami Al-Quran. Mengingatkan kita kembali tentang Al-Quran. Jadi satu-satunya kemudian kitab suci dan kitab yang dianggap suci di atas muka bumi ini yang memberikan legalitas terhadap dirinya sendiri sebagai kitab yang dijaga itu hanya Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya Al-Quran ini ketika menarasikan ayat yang ada di dalam surah apa akhi? Al-Hijr ya. Al-Hijr ya, ayat 9. Ini merupakan peringatan keras dari Allah kepada orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi ini bukan peringatan sederhana. Bukan hanya muatannya peringatan biasa. Tetapi ini adalah penekanan yang sangat luar biasa dari Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Peringatan keras ini kemudian itu tertuju kepada khususnya orang Islam itu sendiri yang mengabaikan Al-Quran, yang memahami yang mengkaji Al-Quran, mempelajari Quran, tetapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang percaya Al-Quran maupun yang tidak percaya bahwa kitab tersebut yaitu Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk kemudian mencanangkan segala aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Saya kasih pola sederhana. Ya, saya selalu mengatakan kalau saya mengajarkan teman-teman saya itu biasanya saya menggunakan cara-cara sederhana untuk mudah dipahami. Kitabnya Nabi Musa alaihissalam, cakupannya kemudian ada hukum, ada tentang tauhid, ada tentang tata cara ibadah. Tetapi sifatnya sementara, hanya untuk pada masa Nabi Musa alaihissalam dan umatnya sebelum didatangkan utusan berikutnya. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran menarasikan tentang Taurat, bahwa kitab-kitab itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah, Allah mempertanggungjawabkan keadaan itu dengan apa? Dengan menurunkan kitab suci yang lain. Apa itu? Ada Taurat, ada Zabur, Mazmur, dan juga ada Injil. Nah, Taurat, Zabur, dan Injil pun mengalami nasib yang sama. Maka yang dibutuhkan oleh umat manusia hari ini adalah adanya pedoman baku yang tidak akan mungkin lekang, hanyut, tergerus, tertinggal oleh aspek apapun. Apa itu? Al-Quranul Karim. Maka harus ada legitimasi dari yang mewahyukan.
Selayaknya Taurat, Zabur, dan juga Injil tidak ada legitimasi. Tapi kalau Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan pasti ada penekanan Allah, pasti kami juga yang akan memeliharanya. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran itu. Sejak awal kemudian diwahyukan surah Al-Alaq, Iqra. Apa pesan yang kemudian bisa kita rasakan sampai hari ini? Iqra. Loh kok bisa kayak gitu? Untuk apa kita membaca? Ada apa dengan bacaan? Ada apa dengan mentadabburi segala sesuatu dengan diawali bacaan? Untuk apa? Kita nggak butuh itu. Subhanallah. Justru manusia pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai zaman kiamat nantinya, yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah membaca. Jadi kita lihat, kita hidup di 2023 hari ini. Temuan-temuan yang ditemukan kemudian oleh manusia, kita pahami mereka mengawalinya dengan Iqra, membaca. Apa yang kemudian ditemukan oleh manusia, baik itu titel, jabatan, atau apapun itu, semua diawali dari membaca. Ada apa dengan Al-Quran? Rupa-rupanya setelah tuntunan yang datang kepada para nabi, datang tuntunan berikutnya yang mana kaidahnya sangat terang. Iqra, baca. Nah, ketika datang bacaan-bacaan ini melalui Jibril, malaikat Jibril, melalui Roh Kudus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bacaan-bacaan ini terjaga, tidak tergantikan, tidak hilang dimakan waktu, tidak tergerus, tidak tergeser oleh bahasa-bahasa lain. Sekuat apapun kebencian sebuah kekuatan di atas muka bumi ini terhadap Islam, kekuatan yang mereka punya tidak akan mampu kemudian merubah Al-Quranul Karim dari bahasa aslinya menuju hanya menggunakan bahasa terjemahan. Contoh, Amerika misalnya membenci terhadap Islam. Di Amerika ada sekian persen umat Islam. Maka Amerika mengatakan, wahai yang punya wewenang untuk mengirim Al-Quran ke negara Amerika, tolong kirim Al-Quran kalian ke Amerika, karena penduduk kami ada yang Islam sebagian. Tapi dengan syarat, masukkan Al-Quran ke Amerika, cukup terjemahan saja, jangan kau ikutkan bahasa Arabnya. Subhanallah, sebenci apapun orang terhadap Al-Quran, dia tidak akan punya kekuatan untuk mengucapkan itu, apalagi untuk mempraktekkan, apalagi untuk melarang. Makanya Al-Quran itu kemana-mana pergi selalu dengan bahasa aslinya. Kenapa? Itu tadi, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ada jutaan manusia penghafal Quran, ada jutaan orang bisa bahasa Arab, ada jutaan orang memahami disiplin-disiplin ilmu, nahwu saraf, balaga, i'rab, nahwu dan seterusnya. Jutaan manusia. Oleh karena jutaan manusia ini, ya udahlah kita hilangkan aja bahasa asli Quran. Kenapa? Toh ada jutaan penghafal, toh banyak yang menguasai ilmu Quran, toh banyak yang sudah lulus untuk kemudian ilmu sanad Quran. Untuk apa lagi original teksnya? Hilangkan aja. Meski diganti dengan bahasa Bugis, meski diganti dengan bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, toh ada penghafal. Tapi subhanallah, itu tidak disifati oleh firman Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kami yang mewahyukan. Ini kaidah. Maka oleh karena itulah sekali lagi, bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tergantikan dengan terjemahan, tidak akan pernah tergantikan dengan ilmu apapun. Al-Quran tetap akan mempertahankan original dari yang diterima baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sudah 1400 tahun silam. Ada berapa bahasa di atas muka bumi? Ada berapa kekuatan yang mencoba untuk merusak Al-Quran? Ada berapa kemudian
oknum-oknum yang benci terhadap Al-Quran, sederetan cerita tentang orang yang tidak suka dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran tetap melenggang kemanapun pergi dengan bahasa original teksnya. Apakah ini bukan pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam, bagi orang yang berakal, bahwa bahasa yang datang pada bangsa jahiliyah dengan menggunakan bahasa Arab mereka, bahasa yang tidak pernah dimimpikan menjadi bahasa mendunia, itu bisa terbukti 1400 tahun silam sampai hari ini tetap berjaya. Ketika orang Jepang melepaskan bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umat Islam di penjuru bumi dimanapun dia berada akan mengatakan ini adalah surah Al-Fatihah. Ketika ada yang salah baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dunia akan bergemuruh dan akan mengatakan bacaanmu salah, bacaanmu keliru, lafalanmu sesat, karena tidak berdasarkan terhadap pewahyuan Al-Quranul Karim. Ini bukti, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Saya Bang Suma bukan seorang ahli Quran, bukan ustadz, bukan ulama, hanya seorang yang diberi amanah. Tapi kalau salah satu, ada berapa koma di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antum membaca Quran, insya Allah kalau kuping saya mendengarkan ada kekeliruan lapas sedikit pun, pasti saya tahu. Betul. Pasti saya tahu. Pasti saya tahu. Bacaan apapun yang Anda baca, kalau tidak sesuai dengan kaidah tajwid, ilmu makhraj, pasti saya tahu. Nah, inilah hebatnya Quran. Siapa yang kemudian membuat saya tahu? Kekuatan dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa umat Islam itu tidak mengerti Al-Quran, tidak paham arti bahasa Quran, tetapi kenapa kecenderungan mereka saban hari mereka semakin cinta terhadap bacaan Quran? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Allah. Lebih banyak orang yang tidak paham Quran dan arti bacaan saya daripada yang paham. Lebih banyak orang yang tidak mengerti apa maksud bacaan saya daripada yang mengerti. Tapi kenapa hatinya kemudian tersentuh dengan bacaan itu? Karena ini bahasa langit, Bung, bukan bahasa bumi. Ini adalah perkataan pencipta dan bumi, bukan perkataan manusia. Seindah-indahnya sebuah lantunan puisi, seindah-indahnya di kuping lantunan sebuah lirik lagu, ada masanya, ada zamannya. Secinta apapun orang terhadap lagu itu, ada masa di mana lagu itu hilang termakan zaman. Tapi Al-Quran, Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Allah. 1400 tahun silam, Bung, lirik ini, bacaan ini tidak pernah lekang dimakan oleh apapun. Ini bukti bahwa Al-Quran memang terjaga. Silakan orang-orang yang membenci Quran membaca Al-Quran. Sedunia Islam akan bergemuruh mengatakan bacaanmu salah. Coba aja Anda ambil Al-Quran, Anda kalau mau uji, ambil Al-Quran, buat sebuah percetakan, cetak Al-Quran, coba Anda buat satu huruf saja berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam. Satu huruf saja. Saya yakinkan begitu Quran itu satu
Langkah keluar dari pabrik yang Anda tempati untuk mencetak Quran sudah ditegur oleh umat Islam. Siapa yang menegurnya? Bukan para alim ulama, bukan mereka yang lulus di Kairo, di Mesir, tetapi mungkin tukang bangunan, mungkin mereka yang memungut sampah, mungkin mereka anak-anak kecil yang baru belajar berjalan, yang akan menegur dan akan mengatakan, mama, ini kok bacaannya nggak sama dengan bacaan yang mama berikan. Ini qul a'udzu birabbin nas, di sini bacaannya qul a'udzu birabbin nasiyah, malikin nasiyah. Kok beda, Ma? Bukan seorang yang ahli Quran pun mampu menegur ketika Al-Quran satu saja terdapat kesalahan di dalamnya. Subhanallah. Inilah kebanggaan dan keunggulan umat Islam di atas umat-umat yang ada di atas muka bumi ini. Jadi ketika Al-Quran menarasikan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, maka umat Islam dengan bangganya mengatakan, ini loh kitabku, ini loh kebanggaanku, yang kemudian mengatur langkahku di dalam kehidupanku sehari-hari. Umat Islam itu, Bung, percaya diri membaca kitab sucinya. Apa bukti? Di semua masjid ada toa pengeras suara. Bandingkan dengan agama-agama yang lain, mereka mengatakan kitab mereka dituliskan oleh anak-anak Tuhan. Mereka mengatakan pada diri mereka ada Roh Kudus. Tetapi tolong pinjamkan toa, suruh bacakan ayat suci mereka di dalam rumah ibadah mereka untuk didengarkan umat lain. Apakah mereka percaya diri? Sungguh tidak percaya diri. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam hati mereka ada Allah titipkan akal, di dalam hati mereka Allah titipkan kalbu yang berasal dari Allah, yang tidak terkoneksi dengan kitab sucinya sendiri. Tetapi Al-Quran, siapapun dia yang mendengarkan Al-Quran, orang kafir sekalipun, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ada sinyal yang kemudian Allah titipkan berupa akal dan kalbu yang mengiyakan bahwa ini bukan kalimat sembarangan, ini bukan kata-kata sembarangan. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga saya pribadi mendapatkan ilmu dari pertanyaan saudara. Begitu juga teman-teman saya di Islam. Amin. Dan apa yang Anda pertanyakan bisa mengantarkan saudara menuju kepada hidayah. Demikian. Mungkin ada guru-guru saya ingin menambahkan waktu dan tempat, disilahkan. Oke, saya tambahin sedikit. Bahkan Allah tidak main-main ketika mewahyukan Al-Quran kepada Rasulnya. Allah ingin menunjukkan betapa kualitasnya Al-Quran itu. Allah ingin menantang semua manusia untuk menandingi wahyunya yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran sangat jelas, surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati wal quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah menantang semua manusia 1400 tahun yang lalu. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, ajaklah semua penolong-penolongmu, kata Allah, selain aku. Ajak. Mau Tuhanmu yang kau tuhankan, jin, malaikat, semua ajak yang kamu anggap hebat. Membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Subhanallah. Sudah 1400 tahun ini tantangan itu digelorakan oleh Allah. Tapi hingga saat ini tidak ada seorang profesor ahli bahasa manapun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quran. Dan jika kamu tidak sanggup, tidak mampu, kata Allah, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Subhanallah, kurang apa lagi? Masih perlu apa lagi? Jika tantangan Allah ini sudah tidak bisa dipenuhi oleh manusia, masihkah kita mengeraskan hati kita untuk menerima Al-Quran?
Masihkah Anda katakan bahwa itu hoak, itu dongeng belaka? Bukan hanya itu, saudaraku. Al-Quran sudah membuktikan kebenarannya. 1400 tahun yang lalu, di mana manusia belum mengerti ilmu pengetahuan terkait adanya, karena belum adanya alat-alat yang canggih. Tetapi apa yang dikatakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu terbukti di hari ini. Nabi Muhammad itu orang yang tinggal di gurun, jauh dari bibir pantai. Jangankan tengah-tengah laut, bibir pantai saja jauh. Tapi dengan berani, gagah berani Rasulullah menyampaikan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya bahwa di dalam laut ada api. Mungkin sebelum ini diketahui manusia mungkin dianggap hoax. Tapi faktanya, ya, para ahli sudah membuktikan di dalam laut ada api yang kedalamannya 2.800 meter. Apakah masa itu Rasulullah mampu menyelam sedalam 2.800 meter? Saya kira tidak. Apalagi pada waktu itu belum ada kapal selam, belum ada alat untuk menyelam. Saya rasa menyelam 100 meter pun dah ngap-ngapan. 2.800 meter dalamnya api di dalam laut. Bagaimana Rasulullah tahu? Bukan orang Islam yang membuktikan, tapi para ahli kelautan itu yang membuktikan. Di dalam Al-Quran juga diceritakan ada dua air yang bertemu, yang satu asin, yang satu tawar. Bagaimana Rasulullah tahu akan hal itu? Dan apabila dia bertemu, dia tidak dapat bercampur. Tetap ya, yang asin di bagian yang asin, yang tawar di bagian yang tawar. Di situ dikatakan ada barzak, ada penghalang. Dari mana Rasulullah tahu? Subhanallah. 1400 tahun yang lalu. Mana orangnya nih? Oh, masih ada ya. 1400 tahun yang lalu dikabarkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu, di zaman modern terbukti, dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang terbukti di sekarang ini. Itu satu. Kemudian mengenai apakah Al-Quran terjaga, silahkan dibakar semua Al-Quran, baik yang berupa kitab maupun yang berupa aplikasi, dibakar semua itu. Saya yakinkan besok bisa membuat yang sama. Tetapi bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Bible, Weda, misalnya, dibakar habis semua. Nggak ada yang tersisa satupun. Baik yang berupa kitab maupun yang berupa aplikasi. Tidak ada. Apakah mereka sanggup untuk membuat hal yang sama? Saya pastikan tidak akan bisa. Itulah bukti bahwa Al-Quran terjaga. Terima kasih. Bahkan Ustaz Sugi, Ya. di dalam surat Al-Isra ayat ke-88 itu disebutkan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk kemudian mengatakan yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, biarpun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Artinya di sini bekerja sama antara manusia dengan jin untuk kemudian ingin merubah dan kemudian membuat tandingan Al-Quran yang serupa. Ini mereka tidak akan mampu. Ini di surat Al-Isra ayat ke-88 kalau tidak salah. Demikian. Silakan Bang Rio, tanggapannya. Ya bang, Silakan ditanggapi. kan di dalam Al-Quran itu kan katanya umat Islam itu kan Tuhannya Esa ya bang. Ya, Tuhannya betul. satu gitu ya.
yaitu Allah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran itu ada di dalam terjemahannya itu ada kami gitu loh Bang? Apa itu maksudnya Bang? Maaf kalau tersinggung ya Bang. Oh, Saya cuma enggak nanya tersinggung. gitu, Bang. Maaf Ya, Bang. silakan lagi cuma. Ki Juma. Iya, baik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu memperkenalkan dirinya dengan penyebutan kami, dia, aku. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi di sini Allah menyebut dirinya dengan kami dan juga di waktu yang bersamaan menyebut dirinya dengan ana. Pada saat mana Allah kemudian mengatakan kami? Pada saat Allah menyatakan keagungan dan kebesarannya. Pada saat mana kemudian Allah mengatakan aku? Pada saat Allah mengajarkan umatnya, ciptaannya untuk beribadah kepadanya. Coba kita lihat ayat ini. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum engkau, mir rasulin, seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan illa nuhi, kami wahyukan kepada mereka, annahu, bahwa sesungguhnya la, tidak ada, ilaha, sembahan Tuhan atau Tuhan, illa, kecuali ana, kecuali aku. Jadi di situ ada dua kata, kami dan aku. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, Al-Quran itu datang kepada orang mana? Orang Arab yang mengerti tentang yang paham tentang rasa bahasa Arab, yang paham tentang konsep ketuhanan mereka. Mereka tahu nenek moyang mereka banyak Tuhan, banyak sembahan-sembahan. Kabilah-kabilah berbeda sembahan-sembahan, masing-masing punya berhala masing-masing. Mereka tahu itu. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin memusnahkan paham-paham itu, bahwa Tuhan itu satu. Wahai kalian orang Arab, bahasa kasarnya gitu, wahai kalian orang-orang Quraisy, Tuhan itu cuma satu. Tinggalkan sembahan-sembahan kalian yang banyak itu. Tuhan itu cuma satu. Ahad. Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau kata kami di dalam pernyataan Allah kepada orang Arab itu berarti jamak, maka mereka akan mengatakan, kamu kok gitu amat sih? Lu perintahkan kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami menuju kepada Tuhan-Tuhananmu. Ternyata Tuhanmu juga banyak. Buktinya ada kata kami di situ. Apakah itu pernah terjadi? Apakah orang-orang Arab pernah protes kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasulullah hanya karena ada kata kami? Tidak. Kok bisa kayak gitu bang? Karena orang Arab mengerti tentang tatanan kata kami yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Sementara kita orang Indonesia memahami kata kami berdasarkan perspektif bahasa Indonesia, berdasarkan rasa bahasa Indonesia, berdasarkan pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Sementara Al-Quran datang bukan menggunakan bahasa Indonesia, Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika kata kami, yang paham tentang kata kami itu adalah mereka yang empunya bahasa. Jangan kemudian kita menilai bahasa orang dengan menggunakan rasa bahasa kita. Ingat, orang Makassar mengenal kereta itu adalah kendaraan yang panjang. Orang Medan mengenal kereta itu adalah kendaraan dua roda. Kalau orang Makassar
protes terhadap orang Medan, orang Makassar akan mengatakan, "Hei Medan, lu edan, masa iya kereta kau katakan hanya 2 bannya, sementara kereta itu adalah kendaraan yang panjang yang memiliki roda panjang, roda kecil yang sangat banyak." Orang Medan pun akan mengatakan, "Lu keliru, kereta yang kami maksud itu adalah kendaraan 2 roda." Jadi kita tidak bisa kemudian memaknai pengucapan bahasa orang dengan rasa kita. Makanya kami di Islam tidak pernah mengakui terjemahan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kami umat Islam tidak pernah mengakui terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Kenapa? Terjemahan Al-Quran itu adalah bahasa manusia untuk kemudian bisa memaknai, merasakan, mendekati apa yang dikandung daripada kalam Allah itu sendiri. Berbeda dengan kitab saudara, terjemahan adalah firman Tuhan. Subhanallah, ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Jadi orang Arab ketika datang, Rasulullah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ternyata orang Arab paham kata nahnu, kata kami dalam bahasa Indonesia itu tidak serta merta selamanya adalah jamak. Makanya orang Indonesia, orang Arab tidak pernah protes tentang konsep ketuhanan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka mengerti kami tidak selamanya adalah jamak, tetapi kami tergantung dari konteks daripada pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain aku. Dia tidak mengatakan selain kami. Pas minta diibadahi, Tuhan tidak mengatakan kami, tapi Tuhan meminta kami. Itu apa? Tuhan meminta aku aja, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Tuhan tidak mengatakan selain kami, maka sembahlah kami, tetapi Tuhan mengatakan sembahlah aku. Jadi umat Islam yang paham kaidah ini pasti ngerti. Kita di Indonesia juga, Bung, sama seperti yang saya praktekkan di kantor saya. Ketika saya mimpin biasanya apel pagi atau briefing terhadap anak-anak CCRU atau TAD, saya katakan kepada mereka bahwa hari ini saya menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, besok kami tidak masuk kantor. Kami di sini, apa semua yang ada di dalam kantor selain anak CCRU itu tidak masuk kantor semua? Tidak. Tetapi yang tidak masuk kantor itu hanya Bang Suma. Kata kami saya gunakan untuk kemudian menyatakan kepada mereka bahwa aku punya kuasa, aku pimpinan di kantor kalian. Saya kira begitu, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi-lagi pertanyaan Anda membangun iman kami sebagai seorang Muslim, khususnya Bang Suma itu sendiri. Demikian. Izin. Assalamualaikum gurunda-gurunda. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambahkan dengan statement-statement dengan data, boleh gurunda-gurunda, boleh dibesarkan, host. Ini tadi kan pertanyaannya Al-Quran dijaga. Ini kita bisa lihat Utsman manuskrip. Ini manuskrip ya. Kita bisa lihat Quran of Utsman ditemukan di Uzbekistan abad kedua. Abad kedua Hijrah ya, bukan Georgia. Quran of Utsman di Topkapi Museum, Istanbul, Turki. Abad pertama Hijrah. Seberapa lengkap? 99%. Habis itu Quran of Utsman juga Turk, Islami Esleri Musei di Turki, Istanbul, abad pertama Hijrah. Habis itu nih ada lumayan ya, Quran of Utsman juga di Egypt, Al-Kutub Al-Misra, Kairo, Egypt. Ini di Uzbekistan, ini di Istanbul. Ini kita bisa buka satu-satu. Dan berikutnya Quran of Ali bin Abu Thalib, San Musaf, dari abad pertama Hijrah. Alhamdulillah. Dan kalau kita buka satu-satu,
Ini lengkap ya, bukan sepotong-sepotong. Dan ini kalau kita lihat lagi tahunnya, ini late first century of Hijrah. Ada 408 halaman. Dan di sini jelas history of manuskripnya itu dari gubernur pindah ke Ottoman Sulaiman tahun berapa Hijriah, berapa senturi. Ini jelas ada kufiknya juga. Habis itu Quran yang kita pegang sekarang itu Qurannya, surat-suratnya itu jelas maksudnya ikut sama dengan yang abad pertama Hijriah. Nah, ini yang di Kairo, Egypt. Kurang lebih sama juga. Nah, nih ya, ini yang paling berat. Ini sampai 80 kilo. Ini first century juga. Dan 99% juga. Ini yang paling berat yang tadi saya bilang 1087 halaman. Habis itu kurang lebih sama Al-Fatihah juga. Sama semua. Kopi-kopinya semua sama. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini juga, ini yang di Istanbul, Turki. Nah, sama kurang lebih 99% juga. Jelas juga. Nah, kalau ditanya, ini kopian kan? Ini udah jadi kodeks lah ceritanya, udah jadi kitab. Sebelum ini, itu ditulis tangan oleh sahabat-sahabat Rasul. Nah, itu ini. Nah, jadi kalau kita turun ini di bawah, ada catatan-catatannya. Nah, itu di sini. Ini manuskrip mid first century of Hijrah. Itu berarti tahun 630 ke 660. Nah, ini ditulis waktu Nabi Muhammadnya masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Dan gurunda-gurunda di sini saya yakin bisa baca semua dan mencocokkan. Nah, jelas ya. Dan ini mid first century of Hijrah. Berarti 620, 630 ya. Dan ini manuskripnya banyak sekali sebelum di copy ke buku yang besar tadi. Tapi di sini ada catatan-catatan kakinya. Makanya begitu ditulis ke yang besar itu nggak ada. Nah, ini jelas juga. Nah, ini kan halaman pertama surat 2 ayat 275 ke 281. Terus lengkap, alhamdulillah. Ini di papirusnya lah ceritanya. Nah, ini pemisah surat, pemisah juz, ini pemisah ayat. Ya, alhamdulillah. Ini kan second half of the first century of Hijrah. Alhamdulillah nah ini kalau yang ini kodeksnya dari surat ke-5 ayat 7 ke 17. Alhamdulillah ya. Maksud saya beda kalau yang abang bandingkan dengan yang begini bang. Tiba-tiba jadi begini. Itu beda. Kalau kita alhamdulillah terjaga di seluruh dunia. Terlebih lagi dihafal juga. Itu aja sih. Sekian, terima kasih gurunda-gurunda waktunya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Tadi yang terakhir, Bang Jibril, yang terakhir tadi tuh yang kayak potongan silet itu apa itu? Kok sedikit kali jadi besar? Itu apa itu, Bang? Itu papirus dari tetangga gurunda. Rio, Sebesar silet. Rio udah nggak percaya itu udah nggak. Rio nggak percaya lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Supaya tidak percaya Bang Andi. Firman segala firman Allah dengan segala firman-Nya. Jadi satu buku gimana ceritanya? Ya kan jelas kan ada Rio udah nggak percaya. Mencari kebenaran dia. Beri waktu dia lah ya. Pak Bang Rio. Bang Rio gimana? Nggak ada lagi? Gimana Bang Rio? Katanya tadi kalau sudah jelas dia langsung mau bersyahadat. Jangan dipaksa lah. Oh gitu. Iya bang, udah jelas bang. Terima kasih buat penjelasannya dan masuk di akal gitu loh bang. Masuk di Cuman akal. saya Biasa, bukan masuk di akal lagi, luar biasa. Bang Rio, nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Iya bang Hanif.
Coba terakhir Bang, dikit Bang Juma. udah kelar? Ya, udah Bang. Saya makin yakin Bang. Itu aja. Masya Allah. Makin yakin Bang. Insya Allah. Anda percaya hanya ada Gimana, satu Bang? Tuhan? Iya Bang, saya percaya satu Tuhan. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Iya, percaya Bang. Oke, lanjut lagi Juma. Maka sebentar dulu bisa saya tambahkan, kemudian Bang Hanuman ya, Bang Rio dan Bang Fredik hari ini diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dan telah kamu lihat manusia dengan berduyun-duyun memasuki agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Maka kemudian nanti ketika Bang Rio, karena sebelumnya Bang Fredik sudah bersyahadat, maka kemudian ketika Bang Rio meminta ampun, bertaubat dengan sebetul-betul taubat, yaitu taubatan nasuha, memeluk agama Islam secara kafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat dan akan menghapus segala dosa-dosa yang pernah Bang Rio dan Bang Fredik itu kerjakan semasa sebelum orang menjadi orang non Islam. Kemudian untuk Bang Fredik, iya Bang Fredik, ini kebenaran sudah nyata di depan Bang Fredik. Maka kemudian ketika Bang Fredik mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Bang Fredik hendaknya menerima dengan lapang dada, tetap bersyukur. Karena apa? Nabi Muhammad bersabda, imsi fi tariqillahi wa la tubali ahadan fa inna likulli ahadan muhibban aw mubghidan. Ketika Bang Fredik sudah berjalan di jalan Allah, jangan menoleh lagi ke belakang, jangan ada keraguan-raguan lagi. Karena fa inna likulli ahadan, karena memang di satu pihak muhibban, ada yang suka dengan Bang Fredik, ada yang senang dengan Bang Fredik, au mubghidan, dan di pihak lain ada yang membencinya. Maka bersabarlah Bang Fredik di dalam kemudian menjalankan ajaran-ajaran Insyaallah, Bang. Insyaallah. dan agama Islam. Demikian Bang Fredik. Terima kasih ya Bang. Iya. Ya, Bang Juma, Ya, dipersilakan. di mana saudara kita, ya. Rio, kita bisa bersyahadat, Bang? Iya Bang, paling saya habis Isya Bang. Habis sisa, Iya. nanti jumpa lagi kita insya Allah untuk syahadat ya. Insya Allah kalau misalkan waktunya pas dan memang tidak ricu gitu loh Bang. Saya Enggak, berani maksud naik. saya kenapa Soalnya mesti kemarin- ditunda ya? Kenapa soalnya mesti tadi- ditunda? Tadi gini Bang, soalnya tadi sebenarnya saya mau nanya-nanya tentang Islam gitu loh Bang. Cuma kebetulan room-roomnya itu pada ricu gitu loh Bang. Iya, Wah, ya, biasalah ricu itu. gitu loh. Antara entah dari pihak iman yang sayang sekarang atau lagi dari pihak Islam gitu loh. Banyak yang bersikeras gitu. Tapi di sini alhamdulillah enggak lah, Bang. Iya, makanya Jadi- tadi saya berani naik Bang. Iya, kalau misalnya memang sudah ada dalam hati untuk bersyahadat, ya sudah, kita syahadat aja. Atau gimana ini, Bang Freddy? Bang Freddy, Bang Rio. Saya paling lagi susah Bang, soalnya masih di tempat kerja sih Bang, biar enak gitu. Baik. Baik. Nah, jadi kami tunggu habis Isya ya. Ya, insya Allah kalau misalkan waktunya tepat saya hadir gitu loh Bang. Nanti Baik, paling baik. saya DM lagi gitu Bang atau gimana terserah sih Bang. Karpet bisa merah, Bang. di- Karpet merah, Bang. Bisa DM admin Bang. Dan juga saya mau infokan buat yang nonton live kan mumpung lagi ada 1.500 karena nanti malam Bang Rio mau bersyahadat kan harus followersnya 1.000 dulu ya, sambil menunggu Bang Rio bersyahadat setelah Isya boleh yang penonton di sini di follow dulu Bang Hanumannya
supaya followersnya Sepeng. betul, supaya Oh ya 1000 bang, orang. bang, satu bang, saya karena pernah seiman sama Bang Rio ini, Bang Rio saya cuma kasih satu saran aja, Bang Rio bisa berzikir gak satu surat entah apa Subhanallah atau Astagfirullahaladzim, gunakan itu bang sebagai peneduh hati bang, itu aja sih Bisa bang, sarannya. bisa bang. Kan, Siap. kan saya emang ngedalamin Islam bang. Bisa bang guys. Alhamdulillah, bisa teduh hatinya, alhamdulillah. Bang Rio, tapi sebelum kita di framing nih, bener Anda di KTP-nya masih Protestan begitu? Bisa bang, nanti dicek aja bang. Kalau misalkan waktunya pas, gitu, pasti dilihat semua nanti bang. Oke. Terus kedua, kalau masih Protestan ya ini diumumkan ya teman-teman, ini nggak ada settingan loh. Udah lama begitu meninggalkan agama Anda yang lama. Ya kan sih bang, jadi udah malas-malasan bang buat ibadah. Kenapa? Bisa nggak tahu sebabnya apa bang? Satu aja bang, sebabnya apa yang? Jujur gini ya bang, saya ceritain nih bang. Iya silakan. Saya kan ibadah minggu gitu, dan di ibadah minggu tuh kayak nggak ada yang bisa saya dapat gitu loh bang. Itu aja sih bang, jadi ngerasa Sama Bang Rio sama. Artinya Bang Rio hampa di sana gitu ya Bang Rio? Bang Rio di muka? iya betul bang. Jadi kayak udah hampa aja gitu loh bang. Kalau Anda mendengarkan suara azan, utama maghrib, isya begitu, apa yang Anda rasakan? Ya saya waktu pas awal-awal sih ya kayak apaan sih gitu loh bang. Nah. Berisik gitu awal-awal ya. Ya, Jadi kayak setelah sekarang sih ya memang ya kita harus maklumin kita hidup di negara Indonesia yang saya sebagai minoritas gitu. Wajar saja gitu loh. Kayak nggak ada power aja gitu loh bang. Tapi ya untuk sekarang sih alhamdulillah sih udah suka lah, udah cinta banget gitu loh bang. Masya Allah. Masya Allah ya Rabbal. Subhanallah. Tuhan, tadi artinya mendengar suara azan itu berisik, sekarang udah menyentuh kalbu gitu ya? Adem, hati menjadi adem. Saya jelas sholat Jumat Bang Rio. Gini. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketika kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, maka tatmainnal qulub, hati kita menjadi dingin, menjadi sejuk. Seperti itu Bang Fredik dan Bang Rio. Subhanallah. Ya bang. Ini juga tadi itu sebenarnya masuk ke roomnya Bang Dalbo dan mempertanyakan kayak tentang Nabi Muhammad dan lain-lain, karena memang banyak yang masih janggal di diri saya pribadi ya. Masih banyak yang janggal gitu loh bang. Dan alhamdulillah dijelaskan dengan baik dan santun dan ya masuk di akal ketimbang saya kemarin di agama sebelumnya. Gitu. Bang Rio, Apa keluarga yang ditanyain dia Bang saya, sebelumnya bang? kalau saya di room Aristo Bang, iya. Emang apa yang ditanyakan di agama sebelumnya bang? Ya kayak tentang kok Tuhan katanya maha kuasa gitu Tuhan. Tapi kenapa repot-repot datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita gitu? Waras Anda. Dihapus. Subhanallah. Karena maha kuasa gitu. Kenapa tidak langsung dihapus saja gitu? Harus disalib dulu ya Bang ya. Bang Rio masuk bujang? Belum ada istri? Jangan. Oh sudah ya? Bujang bang, bujang. Oh masih bujang Bang Endi. Oke, begini ya, Bang Predik juga belum nulis nomor. Bang Predik masih mendengarkan tadi barusan Siap, Bang Andi. saya. Bang Predik tadi barusan ada Ibu Haja baru pulang umroh menelpon saya. Kalau sekiranya Bang Predik ingin disunat, beliau siap akan makom. Bang Andi. Itu. Baik Bang Andi. Bisa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Beliau sanggup. Di Jakarta ya Bang Andi. Iya. Insya Allah. Tolong tulis nomor Di mana rupanya? Kenapa Bang? Di Bang Freddy di mana? Aku di Kebun Jeruk Bang. Oh dekat sama Bang Andi. Ketemu Bang Andi sama Bang Andi. Insya Allah. Bang Andi di mana? Bagaimana mau ketemu kalau nomor saya belum ditulis dulu gitu kan? Siap di Bang Andi. Saya kirim nomor handphone saya Bang. Ini tulis saja nomorku. Siap Bang. Oh iya, oke Bang. Bang Andi di Percetakan Negara. 0813 0812 Bentar Bang, 081.
0812 tambah 8 dia nggak mendengar tuh. Diulang dulu. Dia nggak mendengar kalau gini kan? Dengar. Bisa. Dengar ya? 0812 tambah 877 tambah 43 kali tambah 92 kali. Ya, buat sahabat jangan lupa di follow akunnya Hanuman Project biar tercapai 1000 followers, dan sebentar setelah Isya Bang Hanuman bisa buka kamera pada saat bersyahadat. Terima kasih. Jadi ibu yang tadi menghubungi saya nggak usah sebutin namanya, beliau tinggal di Kelapa Gading. Iya bang, jadi saya juga udah nanya-nanya sih bang, kayak di kota saya sendiri gitu, buat masuk ke agama sebelah gitu, gitu bang. Bang Rio juga catat dong nomorku tadi. Oke, itu sih. Dan terima kasih ya Bu Haji yang ingin cepatnya menyelesaikan kewajiban utama nih dari Bang Predik. Nanti dikoordinasi langsung oleh kantor API di Jakarta. Baik Bang Andi. Saya izin undur diri, Gurunda standby di bawah. Ya Bang Jibril, Masya Allah. Siap. Tambahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bang, saya juga undur diri ya bang ya, makasih bang buat penjelasannya, dan terima kasih udah jamu dengan baik gitu. Terakhir dulu Bang Rio, keluarga masih Kristen semua? Ibu Muslim bang. Bapak doang. Ibu Muslim, Masya Allah. Semoga Anda menjadi anak yang soleh, Amin, amin. lebih mencintai ibu dan bisa mendoakan ibu nanti. Amin. Kalau Anda masih oten, ya pengkhotbah 95 ya nggak bisa doain ibu, gitu kira-kira. Ya bang, tapi saya juga nggak mau menjelekkan agama saya yang sebelah karena Ya, baik bagus, juga bagus. gitu bang. Nggak menjelekkan, memberitahu kalau Anda di sebelah itu nggak ada doa mendoa kalau orang sudah meninggal. Iya Nggak ada. betul bang. Ya udah ya bang, makasih bang. Buat Bang Juma juga makasih atas penjelasan. Iya, makasih saudaraku Rio. Iya. Ya, sekiranya sebentar bisa jumpa lagi untuk bersyahadat. Kami tunggu. Amin. Ya udah. Makasih ya bang, saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Predik tolong di WA secepatnya ke saya ya. Anda di Kebun Jeruk, aku di Jakpus, deket kok. Bang Andi. Kita segera selesaikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nanti juga saya laporkan kepada ini udah ada pembina, ada pengawas, ada ketua di sini kan gitu ya. Ya, Bang. Ini pun saya bertindak, saya harus laporkan dulu program ini gitu. Mudah-mudahan sih. Bagaimana Bang Juma? Ada Pak Hendra. Iya, silakan Ganda, silakan. Naikkan dulu Pak Hendra di bawah. Izin dulu ke beliau. Oh iya, Ngapain siap. memang? Ya. Karena Bang Zuma, karena ini kan juga sudah mau maghrib, mungkin kita 5 menit lagi selesai. Ya. Pak Hendra bisa naik dulu Bang. Iya, kita naikkan dulu paduka kita. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Pak Paduka bahwa saudara kita Predik belum disunat. Tadi ada yang menghubungi saya, beliau bisa membantu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Begitu. Tetap kita dari API untuk memantau begitu. Gimana kira-kira teknisnya Paduka? Silakan. Masya Allah. Ya kita bantu juga lah Bang Andi. Kita Masya Allah. juga untuk bisa sunat tersebut bisa terlaksana dengan baik ya. Ya. Amin. Terima kasih Bang Hendra, Bang Andi dan semuanya. Sama-sama. Kedua adalah surat sertifikat mualafnya ya, secepatnya ya. Pak Predik mungkin bisa kasih nomor fotokopi KTP-nya ke saya. Saya kirim ke Makassar Mualaf Center, segera dikeluarkan itu sertifikat mualaf, atau juga bisa mengeluarkan kok. Baik Bang Andi. Ya. Udah cukup. Saya kembalikan ke forum. Nanti disunat bios total nggak Bang?
Kemarin saya lihat langsung di sunat ya, orang dewasa ya. Saya mendampingi, kebetulan yang juru sunatnya adalah netizen kami juga. Dia senang banget gitu loh. Alhamdulillah aku bisa menyunat orang gitu lah yang baru mualaf. Gitu kan gitu ya, serius Bang Juma. Ada videonya gitu. Itu sih ada agak-agak ngebul, ada kayak asap keluar gitu loh. Ternyata laser itu loh. Bang Fredrik, mungkin nanti kapan ada waktu bisa kita. Nanti kapan ada waktu Bang? Iya. Kopi darat lah Bang. Siap-siap Bang Hendra. Ini kebetulan mau jalan pulang kerja ini. Oh iya. Jalan Bang. Oke, Bang, aku izin pamit. Ya, siap Bang Andi. Ya, Saya langsung masuk Bang Andi ya. Hubungi saya kalau ada waktu nanti malam. Hubungi saya kalau ada nanti waktu malam, kita ketemu Pak Hendra. Baik Bang Andi, Bang Zuma, Bang Arif, Bang Bibel, Bang Alpi, Bang Alif, Bang Hendra, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lagi di jalan ya. Ini dulu. Oke, karena di sini waktu Makassar sudah menunjukkan maghrib. Jadi bagaimana Bang Zuma? Kita tutup, Bang Yuma silakan. Ya silakan Bang Handi. Silakan Pak De ditutup. Oke deh, bagian nutup nggak apa-apa deh. Oke, siap. Oke, saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah mengikuti live di sepanjang ini ya. Baik yang ada di Zulkifli M. Abah, di Andi Salebes Channel, di Suki Kristologi Reaksi, dan yang ada di TikTok, ya, baik yang ada di chat, para laskar api, ya, dan yang ada di Komal, Masya Allah. Hari ini anugerah Allah telah datang kepada kita dengan mualafnya saudara kita Ferdik, dan insya Allah nanti habis Isya akan ada yang mualaf lagi, yaitu saudara Rio. Subhanallah, ketika kita betul-betul sungguh-sungguh ikhlas berdakwah di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan hidayah kepada saudara-saudara kita. Ya, kita jangan hanya berdiam diri, tidak peduli dengan agama kita. Makanya di dalam surah Al-Asr itu tadi yang dibacakan Ustadz Arif ya, itu sangat jelas sekali. Di situ dikatakan ketika pertolongan Allah itu datang, maka kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama Islam. Nah, ketika banyak orang yang memasuki agama Islam, di situ Allah berpesan kepada kita, wastagfir, beristighfar kamu. Kenapa kita disuruh istighfar? Karena kalau kita tidak ikut campur, tidak ikut membela agama ini, maka sia-sialah hidup. Masya Allah, hari ini ada 2 orang yang tersadarkan. Mudah-mudahan di lain hari makin banyak orang yang bersyahadat. Allahu Akbar. Demikian saudaraku, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan ada ilmu yang bisa kita ambil. Dan apabila ada salah kata itu murni kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi setelah Isya. Nanti live kembali sahabat Bang Zuma ya. Terima kasih. Ade Sugirne emang spesialis membubarkan Bang. Tapi tunggu. Ini yang punya Komal ini kok tidak ada logo ampinya, gimana ini? Oh ya, siap. Sebentar. Dipecat aja. Jangan. Siap dulu nanti. Bagian umum kok malah. Bagian umumnya ini gimana ini ketua ini? Iya, siap. Sebentar. Oke. Setelah ini kita kembali lagi setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju ya nanti ya. Ditunggu kabarku Pak Hendra sama Pak Predik. Oke Bang Andi.